Hari itu matahari terbenam dengan lambat di cakrawala, memancarkan cahaya kemerahan yang melukis langit. Suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan terdengar seperti bisikan lembut yang mengantarkan kabar dari alam semesta. Di sebuah tempat yang penuh kedamaian, di antara keluarga dan keturunannya yang begitu banyak, terbaringlah seorang lelaki agung. Wajahnya tampak tenang, namun tanda-tanda kelelahan terlihat jelas di wajahnya yang sudah menghabiskan 1000 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam terbaring sakit selama beberapa hari, tubuhnya semakin melemah. Usianya kurang lebih 1000 tahun, menjadi saksi atas perjalanannya sebagai bapa seluruh umat manusia, menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang menjadi jumlah yang begitu besar, seperti yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanapun besarnya kecintaan Nabi Adam alaihissalam kepada anak-anak dan cucunya, rasa rindu kepada Rabbnya semakin kuat saat hari-hari terakhirnya mendekat. Nabi Adam alaihissalam tahu bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya. Pada hari Jumat yang penuh berkah, ia memanggil putra kesayangannya, Shits, yang telah dipercayakan sebagai pengganti Habil yang telah wafat bertahun-tahun sebelumnya. Nama Shits, yang berarti pemberian dari Allah, merupakan tanda dari rahmatnya yang menggantikan rasa sedih yang mendalam akibat kematian Habil di tangan saudaranya Qabil. Kepercayaan dan cinta yang diberikan Nabi Adam alaihissalam kepada Shits begitu mendalam, sehingga semua ilmu dan hikmah yang diterima Nabi Adam alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia wariskan kepada putranya. Di hadapan keluarganya yang berkumpul, Nabi Adam alaihissalam berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Wahai anakku Shits, ketahuilah bahwa ajal ayahmu sudah mendekat. Aku telah menerima begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang saatnya aku kembali kepadanya. Engkaulah yang akan meneruskan tugas ini, memimpin saudara-saudaramu dan keturunanku untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar." Mata Shits berair, namun ia menahan tangisnya. Sebagai seorang lelaki yang telah dibekali dengan ilmu dan kebijaksanaan, ia tahu bahwa amanah ini sangat berat. Namun, ia tidak pernah meragukan bahwa tugas ini adalah kehendak Allah yang harus ia emban dengan penuh tanggung jawab. "Ayah," kata Shits perlahan, "aku akan melakukan apa yang kau ajarkan. Aku akan membimbing saudara-saudaraku, menjaga keturunanmu agar mereka tetap berada di jalan Allah." Nabi Adam alaihissalam tersenyum lemah mendengar kata-kata putranya. "Ingatlah Shits, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sementara dan apa yang kita miliki hanyalah titipan. Kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wasiat Nabi Adam alaihissalam terus mengalir penuh dengan nasihat bijak, mengajarkan Shits tentang kehidupan, kematian, dan tugas sebagai hamba Allah yang bertakwa. Setiap kata yang diucapkan terukir dalam hati Shits dan seluruh keturunan Nabi Adam yang hadir pada saat itu. Hari itu, ketika mentari Jumat yang cerah menyinari bumi, tubuh Nabi Adam semakin lemah. Siti Hawa, istrinya, duduk di sampingnya dengan penuh kecemasan. Air mata menetes dari matanya saat ia menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam teringat akan sesuatu. Dalam kondisi sakitnya, ia berkata kepada anak-anaknya yang berkumpul, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga. Pergilah kalian dan carilah buah itu untukku." Anak-anaknya segera bangkit dengan rasa kasih dan hormat yang mendalam kepada ayah mereka. Mereka tahu bahwa permintaan ini bukanlah permintaan biasa. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, perjalanan mereka terhenti oleh kehadiran para malaikat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Para malaikat itu membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, serta alat-alat seperti kapak dan cangkul. "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam," kata salah satu malaikat dengan suara lembut namun penuh wibawa, "apa yang kalian cari?" Dengan hati yang masih dipenuhi harapan, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Bapak kami sedang sakit dan menginginkan buah dari surga." Para malaikat saling berpandangan sebelum berkata,
Kembalilah kalian, sesungguhnya saat ini telah tiba keputusan kematian bagi bapak kalian. Malaikat maut telah ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Perasaan haru, cemas, dan tak percaya seketika menyelimuti hati anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Mereka kembali dengan langkah yang berat, membawa kabar dari para malaikat kepada ibunya, Siti Hawa. Saat mendengar kabar ini, Siti Hawa menangis. Dengan penuh harap, ia berkata kepada suaminya, "Wahai Adam, mintalah penangguhan kepada Allah agar kematianmu ditunda. Aku tidak sanggup kehilanganmu." Namun Nabi Adam alaihissalam hanya tersenyum lembut. "Wahai Hawa, engkau diciptakan setelah aku, dan engkau akan menyusulku. Biarkan aku kembali kepada Rabbku, sebagaimana perintahnya telah datang." Sesaat kemudian, para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa datang. Malaikat maut mendekat dan dengan lembut mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Siti Hawa yang menyaksikan kedatangan para malaikat tak dapat menahan tangisnya. Namun, Nabi Adam alaihissalam tetap tenang. Ia memandang ke arah keluarganya, memberikan senyum terakhir sebelum menutup matanya. Malaikat maut pun melaksanakan tugasnya dengan penuh penghormatan. Nyawa Nabi Adam alaihissalam perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya, sementara suasana di sekitar rumah tersebut dipenuhi dengan hening yang mendalam. Tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Siti Hawa terisak di samping tubuh suaminya yang kini sudah tiada, sementara anak-anak mereka menundukkan kepala dalam kesedihan yang mendalam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, para malaikat memandikan jasadnya dengan penuh kehormatan. Mereka mengkafani tubuhnya, mengoleskan ramuan minyak wangi, dan menggali kuburnya. Para malaikat kemudian menyalatkan Nabi Adam alaihissalam, menguburkannya dengan penuh kehormatan, dan menutup liang lahatnya dengan tanah yang rata. Ketika proses penguburan selesai, salah satu malaikat berdiri dan berkata kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian saat ada di antara kalian yang meninggal dunia. Begitulah cara kalian harus merawat orang yang telah wafat, sebagaimana kami telah merawat ayah kalian." Kata-kata tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sejak saat itu, cara pemakaman yang diajarkan oleh para malaikat kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam menjadi tradisi yang terus dijalankan hingga hari ini. Di video selanjutnya kita akan membahas Nabi Syits alaihissalam sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam. Sebagai pedoman dari kisah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir, Al-Quran dan Ubay bin Ka'ab. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Kisah Nabi Syits alaihissalam merupakan sebuah perjalanan inspiratif yang mengandung berbagai hikmah dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia. Ia adalah salah satu putra Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang ditugaskan untuk meneruskan misi kenabian setelah ayahnya wafat. Nabi Syits dikenal sebagai seorang yang cerdas, penuh takwa, serta patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah hidupnya menawarkan banyak teladan bagi kita. Nabi Syits lahir setelah peristiwa tragis pembunuhan Habil oleh saudaranya, Qabil. Peristiwa ini sangat mengguncang Nabi Adam alaihissalam. Setelah kehilangan putranya yang taat, Adam terjatuh dalam duka mendalam. Habil adalah anak yang saleh, penuh dengan kebaikan, dan merupakan salah satu harapan Adam untuk meneruskan ajaran kebaikan di bumi. Namun takdir Allah menentukan lain, dan Habil harus meninggalkan dunia karena rasa iri dan dengki yang menguasai hati Qabil. Selama setahun penuh, Nabi Adam alaihissalam tenggelam dalam kesedihan. Beliau tidak tertawa, bahkan berusaha menjauh dari Hawa, sang istri tercinta. Perasaan kehilangan begitu mendalam hingga seakan-akan Adam tak lagi bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kasih sayangnya tidak membiarkan hambanya berada dalam kesedihan berkepanjangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam. Allah berfirman kepada Adam bahwa dari garis keturunannya akan lahir seorang anak yang akan menjadi pengganti Habil, seorang anak yang dipercaya dan akan menjadi nabi setelah dirinya.
Anak ini akan menjadi pemimpin yang kuat dan teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diberi perintah untuk memberi nama anak ini dengan nama Syits, yang dalam bahasa Suryani berarti hamba Allah. Ketika Siti Hawa mengandung Nabi Syits alaihissalam, dia merasakan suatu keajaiban. Tidak seperti kehamilan sebelumnya, kehamilan ini sangat ringan, hampir tidak terasa. Dan ketika tiba saatnya melahirkan, proses kelahiran berlangsung dengan mudah, tanpa rasa sakit yang berarti. Kelahiran Nabi Syits alaihissalam menjadi tanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa, sebuah penghiburan setelah mereka kehilangan Habil. Seiring bertambahnya usia, Nabi Syits alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari saudaranya yang lain. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketakwaan yang mendalam, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelebihan-kelebihan inilah, Nabi Syits alaihissalam akhirnya dipilih oleh Allah untuk meneruskan tugas kenabian dari ayahnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam mulai merasakan tanda-tanda ajalnya mendekat, ia memberikan berbagai wasiat penting kepada Nabi Syits alaihissalam. Sebagai putra yang paling dapat dipercaya, Nabi Syits alaihissalam menjadi pewaris dari segala ilmu dan hikmah yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Di antaranya adalah ilmu tentang ibadah, aturan kehidupan, dan pengetahuan tentang alam semesta. Nabi Adam alaihissalam juga memberikan Nabi Syits alaihissalam sebuah tali sutra yang istimewa, yang diturunkan dari surga. Tali ini mengandung gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan berkuasa di bumi setelah mereka. Di dalam tali tersebut terdapat rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh seorang nabi. Selain itu, Nabi Adam juga mewariskan tabut, sebuah peti yang berisi suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam. Suhuf ini memuat aturan-aturan hidup yang harus dipegang oleh umat manusia. Namun, ada satu wasiat khusus yang Nabi Adam berikan kepada Nabi Syits alaihissalam, yaitu agar ia menyimpan rapat-rapat semua rahasia ini dari saudaranya yang penuh dengki, Qabil. Qabil yang telah melakukan dosa besar dengan membunuh Habil tidak boleh mengetahui bahwa Nabi Syits alaihissalam adalah penerus kenabian. Wasiat ini diucapkan oleh Adam dengan rasa cemas karena Qabil masih dipenuhi oleh rasa iri dan amarah, dan Nabi Adam alaihissalam takut jika Qabil akan mengulangi perbuatannya yang keji. Nabi Adam alaihissalam juga berpesan agar Nabi Syits alaihissalam senantiasa memerangi kejahatan yang dilakukan oleh Qabil dan keturunannya. Ia menegaskan bahwa Allah akan selalu berada di pihak yang benar, dan bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kezaliman, meski Qabil dan para pengikutnya tampak kuat. Salah satu amanah terpenting yang diterima Nabi Syits alaihissalam dari ayahnya adalah untuk menjaga Nur Muhammad, cahaya kenabian yang kelak akan menjadi sumber kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya ini adalah esensi spiritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian diwariskan kepada Syits sebagai penjaga berikutnya. Dalam percakapan terakhirnya dengan Nabi Syits alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam mengungkapkan pentingnya tugas ini. Wahai anakku, engkau adalah pewaris amanah yang agung. Cahaya ini yang kau lihat adalah Nur Muhammad. Jagalah ia dengan segenap hatimu, karena dari cahayanya akan lahir Nabi terakhir yang akan membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Dialah yang akan membawa kebenaran terakhir sebelum hari kiamat. Mendengar wasiat ayahnya, Nabi Syits alaihissalam pun dengan penuh keimanan dan takwa menerima tugas ini. Selama hidupnya, Nabi Syits alaihissalam menjaga Nur Muhammad dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa cahaya ini tetap suci dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Pada masa Nabi Syits alaihissalam, manusia masih bisa melihat jin dan setan. Dunia gaib dan dunia nyata begitu berdekatan, seolah tidak ada batas di antara keduanya. Jin seringkali berkeliaran di antara manusia, menggoda dan menakut-nakuti mereka, dan terkadang bahkan menyerang mereka secara fisik. Ketakutan akan dunia gaib begitu besar, hingga umat manusia selalu hidup dalam ketegangan. Nabi Syits alaihissalam melihat bagaimana kehadiran jin yang bebas berkeliaran mulai mengganggu kesejahteraan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan perintah kepadanya untuk memisahkan dunia manusia dari dunia jin,
menciptakan batas antara kedua alam yang selama ini saling bersinggungan. Inilah misi yang kemudian dikenal sebagai risalah terbesar Nabi Isa alaihissalam untuk memisahkan dua dunia tersebut agar manusia dapat hidup dengan tenang dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan dari jin. Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah dan menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Ia mengajarkan keimanan, ketakwaan, dan cara-cara untuk melindungi diri dari godaan jin dan setan. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk pulau-pulau yang jauh, untuk memastikan bahwa risalah ini sampai kepada semua umat manusia. Dalam salah satu perjalanannya, Nabi Isa alaihissalam tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh suku yang sangat dipengaruhi oleh kehadiran jin. Suku tersebut telah hidup dalam ketakutan selama berabad-abad karena jin seringkali muncul dan menguasai kehidupan mereka. Mereka meminta tolong kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman jin. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam berdoa dan memohon kepadanya agar batas antara dunia manusia dan jin segera ditegakkan. Dalam sekejap, doa Nabi Isa alaihissalam dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tabir tak terlihat yang memisahkan dunia manusia dan jin, membuat mereka tidak lagi dapat saling melihat dan berinteraksi dengan mudah seperti sebelumnya. Sejak saat itu, manusia tidak lagi bisa melihat jin, dan jin pun tidak lagi dapat mengganggu kehidupan manusia seperti dulu. Di tengah perjuangan Nabi Isa alaihissalam menyebarkan risalahnya, ada satu ancaman yang terus mengintai Qabil. Qabil yang telah membunuh saudaranya Habil karena rasa iri dan dengki, masih hidup dan menyimpan dendam kepada keluarga Nabi Adam alaihissalam, terutama kepada Nabi Isa alaihissalam. Qabil yang semakin tenggelam dalam dosa dan kemarahan, terus melakukan berbagai tindakan kejahatan dan kekufuran. Nabi Adam alaihissalam sebelum wafat telah berpesan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk waspada terhadap Qabil dan memerintahkan untuk memeranginya jika diperlukan. Wahai anakku, kata Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Isa alaihissalam, Qabil telah menjadi musuh bagi kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu sebagai pemimpin umat manusia setelahku, dan engkau harus melindungi mereka dari kejahatan Qabil dan pengikutnya. Qabil yang didorong oleh kekuatan jin dan setan mulai mengumpulkan pengikutnya dan merencanakan serangan terhadap Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Dia merasa bahwa Nabi Isa alaihissalam telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya, dan dia bertekad untuk menghancurkan Nabi Isa alaihissalam. Dalam pertempuran yang epik, Nabi Isa alaihissalam memimpin umatnya melawan pasukan Qabil. Dengan keyakinan dan iman yang teguh, Nabi Isa alaihissalam berjuang di garis depan, mengangkat panji keimanan dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat dan maha penolong memberikan kekuatan kepada Nabi Isa alaihissalam dan umatnya untuk mengalahkan Qabil. Dalam peperangan yang berlangsung, Qabil dan pasukannya kalah telak. Nabi Isa alaihissalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menawan Qabil. Qabil dibelenggu dan dihukum di sebuah tempat yang sangat panas hingga ia meninggal dunia. Dengan berakhirnya hidup Qabil, berakhirlah salah satu babak gelap dalam sejarah manusia. Namun peperangan ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan seberapapun kuatnya pada akhirnya akan kalah di hadapan kebenaran. Pertempuran tersebut menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan, iman atas kekufuran. Qabil yang selama ini dikuasai oleh rasa dengki dan kemarahan akhirnya tewas di medan perang. Kekalahan Qabil menandai berakhirnya ancaman besar bagi umat manusia, dan Nabi Isa alaihissalam kembali memimpin umatnya dalam kedamaian dan keimanan. Setelah kemenangan melawan Qabil, Nabi Isa alaihissalam terus memimpin keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan penuh bijaksana dan adil. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan berbagai ilmu kepada anak cucunya, termasuk ilmu falak, pertanian, dan cara hidup yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam, umat manusia pada masa itu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Mereka menghormati ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan yang harmonis dengan alam. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan tentang waktu-waktu ibadah yang harus dijalani setiap hari. Ia menjelaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah.
dan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ayahnya, Nabi Syeds alaihissalam pun mengetahui bahwa masanya di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Ketika usianya mulai lanjut, Nabi Syeds alaihissalam mulai mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan tugas kenabian. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang memberikan wasiat kepada Nabi Syeds alaihissalam, kini giliran Nabi Syeds alaihissalam yang memberikan wasiat kepada keturunannya. Nabi Syeds alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan pesan-pesan penting yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya. Wasiat ini termasuk bagaimana cara menjaga ketakwaan, menjalankan ibadah dengan benar, serta menjaga persatuan dan kedamaian di antara umat manusia.